Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Muhammad Fajar dengan NIM 12340606186. Saya dari jurusan Humas semester 3 kelas D. Pada kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester yang diberikan oleh mata kuliah ilmu dakwah. Baik, soal pertama, jelaskan pengertian dan juga ruang lingkup dan juga objek material dan objek formal dari ilmu dakwah itu sendiri. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak atau menyeru. Secara bahasa, dakwah itu merupakan dari kata al-nida yang artinya menyeru, dan secara istilah dakwah itu merupakan ajakan kita kepada seseorang untuk mengajak kepada jalan kebaikan dan juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mencegah mereka kepada jalan yang buruk dan agar kita bisa mendapat keberuntungan di dunia dan juga akhirat. Dan yang selanjutnya ada ruang lingkup dakwah. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada al-tauji, al-taghir, dan juga al-roja. Yang pertama ada al-tauji. Al-tauji itu adalah cara kita memberikan pedoman kepada seseorang kepada jalan manakah yang harus mereka pilih, dan kepada jalan manakah mereka yang harus menghindari jalan tersebut. Dan yang kedua ada al-taghir. Al-taghir ini merupakan cara bagaimana kita merubah sikap seseorang dengan merubah hidupnya yang didasarkan oleh nilai-nilai agama. Dan yang terakhir ada yang ketiga, yaitu al-roja, yang artinya memberikan pengharapan pada mereka bahwasanya nilai-nilai dari kita melaksanakan tuntutan-tuntutan agama itu apa aja. Dan yang seterusnya, apa sih itu objek material? Objek material dalam ilmu dakwah itu merupakan ajaran pokok dalam Islam, seperti halnya Al-Quran dan juga Al-Sunnah, dan juga manifestasinya dalam Islam, dan juga manifestasinya dalam kehidupan ajaran Islam dan sejarah-sejarah Islam. Dan yang terakhir ada objek formal. Apa sih itu objek formal? Objek formal merupakan sudut pandang tertentu yang dikaji dalam studi Islam dan disiplin ilmu, seperti halnya BKI, KPI, MD, MHU, dan juga Humas termasuk ke dalam studi kajian ajaran Islam. Dan soal kedua selanjutnya, pertanyaannya, jelaskan metodologi dakwah dan juga berikan contoh-contohnya. Nah, metodologi dakwah itu, teman-teman semua, metodologi dakwah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manhaj istimbat, yang dimana manhaj istimbat ini berpacu terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dakwah yang berpacu terhadap Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Sebenarnya kita ingin menjelaskan sesuatu terkait tentang yang ada dalam Al-Quran, sebenarnya masalah sholat, masalah hudu, dan juga masalah hal-hal lain yang disampaikan kepada orang lain. Yang kedua ada manhaj iktibas, yang dimana manhaj iktibas ini itu merupakan metode dakwah dengan cara meminjam atau meminta ilmu-ilmu sosial, ilmu yang umum. Nah, seperti halnya ketika kita berdakwah di depan halayak umum, itu salah satunya kita menggunakan ilmu sosial, ya. Kita menggunakan
ilmu berkomunikasi kita kepada orang lain, atau misalnya kita menggunakan ilmu psikolog, dan itu merupakan salah satu dakwah dengan metode manhaj iktibas. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ada manhaj istiqro, yang dimana manhaj istiqro ini merupakan salah satu metode dakwah yang yang dimana metode ini adalah langsung terjun ke lapangan ataupun mengambil referensi dari yang lain. Seperti halnya ketika ada permasalahan dalam suatu hukum, itu akan dicari akar permasalahannya dengan cara terjun ke lapangan ataupun mencari referensi yang lain, sehingga menimbulkan hukum-hukum baru ataupun menimbulkan solusi yang bisa menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu jelaskan secara rinci apa sih ragam-ragam dakwah itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya ragam dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dakwah bil lisan atau bil qaul, dan yang kedua ada dakwah bil hal, ya, dakwah dengan secara kegiatan. Yang pertama ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ini seperti halnya ada tiga, terbagi menjadi tiga, ada tabligh, irsyad dan juga humas. Tabligh, irsyad dan juga humas. Nah, yang pertama itu ada tabligh. Tabligh itu merupakan dakwah yang dimana penyampaian kita terhadap seseorang menggunakan media, ataupun penyampaian dakwah kita kepada seseorang dengan kondisi banyak orang atau di halayak umum, yang dimana seperti halnya yang diadakan seperti kajian-kajian ataupun tausiah ataupun khutbah ketika waktu Jumatan, itu termasuknya kepada dakwah bil lisan, yaitu tabligh, ya. Nah, itu kan berada di depan halayak umum dan banyak orang-orang yang mendengarkan ketika kita berdakwah seperti itu. Dan selanjutnya, kan di dakwah bil lisan ini terbagi menjadi tiga. Ada yang tabligh, yang tadi penyampaian kita di depan halayak umum, di halnya tausiah, kajian umum ataupun khutbah dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada irsyad, yang dimana irsyad ini merupakan kegiatan dakwah seperti halnya bimbingan konseling ataupun seperti halnya psikoterapi seperti halnya kayak gitu. Namun ini didasari dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islam, dan ini sifatnya itu khusus terhadap beberapa orang tertentu yang memang membutuhkan dakwah irsyad ini, seperti itu. Dan yang terakhir ada humas, yang dimana humas ini merupakan salah satu metode dakwah kita juga terhadap masyarakat, karena penyampaian kita untuk menggunakan metode dakwah terhadap masyarakat itu perlu hubungan antara kita dan juga masyarakat itu baik, tidak ada apapun yang dapat menghalangi dakwah. Dan selanjutnya ada dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan cara kegiatan kita, dan itu terbagi menjadi tiga. Ada tadbir yang pertama, yang kedua ada tamkin atau tatwir, dan yang terakhir ada MHU atau manajemen haji dan umroh. Dan yang pertama itu ada tadbir. Tadbir itu merupakan manajemen pemberdayaan umat Islam melalui lembaga, yang dimana dakwah ini merupakan dakwah transformasi melalui kebijakan-kebijakan yang berada di pemerintah ataupun lembaga-lembaga pendidikan, sehingga cenderung
mengelola manajemen dakwah itu sendiri dengan memberdayakan umat Islam sebagai pendukung di dalamnya untuk mensukseskan dakwah melalui dakwah tadbir ini. Dan selanjutnya ada ragam dakwah tatwir ataupun tamkin, yang dimana tatwir ataupun tamkin ini adalah ragam dakwah yang memang berkaitan dengan ekonomi pemberdayaan umat. Seperti halnya ketika kita mengadakan program-program pendidikan di dalam suatu desa, itu merupakan salah satu dakwah tatwir ataupun tamkin, seperti itu. Dan yang terakhir ada ragam dakwah MHU ataupun manajemen haji dan umroh, yang dimana MHU ini sudah jelas ragam dakwahnya itu dengan cara berhaji, yang dimana ini adalah ragam dakwah bilhal, ya, secara kegiatan ketika kita melaksanakan haji, itu merupakan salah satu ragam kita melaksanakan ragam dakwah MHU atau ragam dakwah bilhal. Oke, selanjutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan secara rinci konteks dakwah itu seperti apa. Nah, konteks dakwah itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada dakwah nafsiyah, yang dimana dakwah nafsiyah ini merupakan dakwah yang dilakukan untuk diri sendiri, kepada diri sendiri, yang termasuk kepada ragam dakwah irsyad, yang termasuk kepada ragam dakwah irsyad. Nah, dakwah nafsiyah ini merupakan dakwah seperti halnya ketika kita merenung, mengintrospeksi diri, kesalahan-kesalahan kita, dan juga segala hal yang terbendung dalam pikiran kita dan kita renungi. Itu merupakan salah satu ragam itu merupakan salah satu konteks dakwah berbentuk dakwah nafsiyah. Dan yang kedua ada konteks dakwah fardiyah, yang dimana dakwah fardiyah ini merupakan dakwah face to face kepada 2 orang ataupun 3 orang ataupun lebih. Ini seperti halnya dai yang memang berbicara hanya kepada beberapa orang dalam ruang lingkup yang kecil. Namun di sini dakwah ini memang mengajak atau menyeru seseorang agar kembali lagi kepada jalan yang benar. Dan yang kedua ada konteks dakwah fi'ah qalilah, yang dimana konteks dakwah fi'ah qalilah ini sama dengan kayak dakwah fardiyah, yaitu mengajak atau menyeru seseorang kembali kepada jalan yang benar. Yang dimana dakwah ini dari kata qalilah itu merupakan bentuk dakwah yang memang berhadapan dengan suasana yang lebih kecil, khalayak yang memang yang lebih kecil, yang memang berhadapan dengan khalayak dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Dan ini termasuk kategori ragam dakwah irsyad, tatwir, ataupun hal lainnya. Dan yang selanjutnya ada konteks dakwah fi'ah katsiroh, ini kebalikan dari fi'ah qalilah, yang dimana ini ragam dakwah konteks dakwah yang memang menyeru atau mengajak kepada seseorang dalam ruang lingkup yang lebih besar, ya, seperti hanya ketika kita kajian umum, yang dimana ada ratusan ribu orang yang mendengarkan kita, itu termasuknya konteks dakwah fi'ah katsiroh, seperti itu.
Dan yang terakhir ada surat Al-Baqarah ayat 221 mengenai tentang dakwah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala matun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, baik teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.